Dua sahabat. Pada awal 28 Februari 2025, dua pendaki perempuan asal Indonesia, Lili Wijayanti Poegiono dan Elsa Laksono, memulai ekspedisi ke Gunung Jaya Wijaya, Papua, yang memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Bersama tim ekspedisi gabungan, mereka memulai pendakian dari base camp di kawasan Tembagapura, Papua. Namun, bencana mulai mengintai saat tim mencapai Yellow Valley Camp, salah satu titik peristirahatan terakhir sebelum melakukan summit attack ke puncak Karstens. Cuaca memburuk, suhu turun hingga di bawah minus 5 derajat Celcius. Setelah lebih dari 6 jam berjuang, Lili dan Elsa berhasil mencapai puncak Karstens sekitar pukul 12 siang. Mereka sempat mengabadikan momen kemenangan itu dalam foto dan video singkat. Namun, dalam perjalanan turun, tragedi mulai terjadi. Elsa dan Lili mengalami gejala hipotermia berat. Tim segera melakukan evakuasi darurat. Mereka mengalami penurunan suhu tubuh drastis. Pada 1 Maret 2025, keduanya dinyatakan meninggal dunia. Evakuasi jenazah dilakukan keesokan harinya dengan helikopter setelah cuaca mulai membaik. Terjun ke jurang. Pada 21 Juni 2024, Juliana Marins, seorang pendaki wanita asal Brasil berusia 26 tahun, memulai pendakian Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat yang memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Ia memulai pendakian bersama 5 temannya dan seorang pemandu lokal dari Sembalun. Juliana dan timnya mendaki dengan rute standar melalui jalur Sembalun. Saat tiba di titik Cemara Nunggal, Juliana dilaporkan merasa kelelahan dan diminta oleh pemandu untuk beristirahat. Pemandu kemudian melanjutkan perjalanan ke puncak bersama 5 pendaki lainnya, meninggalkan Juliana sendirian di titik istirahat. Tetapi Juliana tidak kunjung menyusul rombongan. Pemandu itu kemudian kembali ke lokasi tempat Juliana terakhir beristirahat. Namun, Juliana tidak ditemukan di sana. Di lokasi tersebut, pemandu melihat cahaya senter di bawah jurang yang mengarah ke Danau Segara Anak. Ternyata, Juliana Marins terjatuh di kedalaman 150 meter. Pemandu segera menghubungi otoritas untuk meminta bantuan. Proses evakuasi sangat sulit karena medan terjal dan posisi tubuh korban berada di area curam sekitar 600 meter yang sulit dijangkau. Butuh waktu 4 hari hingga tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah Juliana dari dasar jurang. Tubuhnya ditemukan dalam posisi tertelungkup di antara batu-batu besar, dengan luka parah di bagian kepala dan dada. Ia diduga tewas seketika akibat benturan keras saat jatuh. 7 mahasiswa. Pada awal Februari 2001, 7 mahasiswa pecinta alam UGM yang tergabung dalam Mapagama memulai pendakian mereka ke Gunung Slamet dengan ketinggian 3.432 meter. Nama-nama mereka adalah Turniadi, Dodo, Mas Ruki, Dewi, Bagus Gentur, Ismarilianti, Iis, Bregas Agung, dan Ahmad Fauzan. Mereka memilih jalur Kaliwadas. Mereka mulai mendaki pada 5 Februari dan sempat bermalam di pertemuan jalur Kaliwadas Batu Raden. Pada 6 Februari, mereka mencapai garis vegetasi dan terpaksa bermalam karena cuaca buruk. Keesokan paginya, cuaca kembali memburuk saat mereka hendak menuju puncak. Mas Ruki mengalami hipotermia dan sempat terguling, namun berhasil diselamatkan. Pada 8 Februari, kondisi semakin memburuk dan logistik menipis. Dewi turun mencari bantuan setelah bertemu pendaki dari Jakarta. Sementara itu, Mas Ruki meninggal di pangkuan Dodo. Pada 9 Februari, Dodo turun mencari pertolongan, tapi tak pernah tiba di bawah. Gentur menyusul turun dalam keadaan tersesat, dan baru pada 11 Februari tiba di desa Serang. Operasi penyelamatan dilakukan segera. Jenazah Fauzan ditemukan pada 12 Februari. Iis ditemukan selamat namun kritis dan meninggal pada 15 Februari. Dodo ditemukan meninggal di hari yang sama, disusul Bergas 2 hari kemudian. Jenazah Mas Ruki menjadi yang terakhir ditemukan pada 19 Februari, jauh di atas titik awal. Dari 7 pendaki Mapagama itu, hanya 2 pendaki yaitu Dewi dan Gentur yang selamat. Nama kelima korban yang meninggal dunia kemudian diabadikan melalui sebuah plakat berbentuk segitiga di Gunung Slamet yang dibuat oleh keluarga besar Mapagama. Tidak ditemukan. Pada 31 Desember 2018, Alfi Kurniawan, pendaki berusia 20 tahun asal Kabupaten Magelang, memulai pendakian ke Gunung Lawu melalui jalur Cemoro Candi Ceto, Karanganyar, Jawa Tengah, bersama 6 temannya. Alfi sempat terpisah dari rombongan setelah diajak adu cepat menuju puncak oleh seorang pendaki wanita asal Wonosobo. Namun, saat tiba di Pasar Dieng sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, pendaki wanita itu kelelahan. Akhirnya, Alfi Kurniawan melanjutkan mendaki ke puncak sendirian. Namun, saat rekan-rekan Alfi Kurniawan sampai di puncak Gunung Lawu, mereka tidak mendapati keberadaannya. Hingga Rabu 2 Januari 2019 pukul 18.00. Waktu Indonesia Barat, Alfi Kurniawan belum kembali turun ke base camp. Rekan-rekannya langsung melaporkan ke posko terkait hilangnya Alfi Kurniawan. Tim SAR langsung diberangkatkan untuk mencari keberadaan Alfi Kurniawan. Selama lebih dari 3 minggu, seluruh jalur pendakian, hutan lebat, jurang, hingga puncak Gunung Lawu disisir. Sayangnya, pencarian tersebut tidak membuahkan hasil.
Tidak ditemukan barang-barang pribadi, jejak kaki, ataupun tanda-tanda lain yang bisa mengarah pada keberadaan Alfi. Operasi pencarian resmi dihentikan pada 24 Januari 2019 setelah 23 hari berlangsung. Selama proses pencarian, tim menghadapi banyak kendala seperti cuaca buruk, kabut tebal, serta medan yang berat dan berbahaya. Berbagai spekulasi bermunculan di masyarakat, mulai dari dugaan tersesat, kecelakaan di medan ekstrem, hingga kemungkinan hilang karena hal-hal mistis yang memang lekat dengan kawasan Gunung Lawu. Hingga hari ini, keberadaan Alfi Kurniawan masih menjadi misteri. Namun, bagi keluarganya, harapan tetap menyala, menanti keajaiban dari gunung yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa dijelaskan logika manusia. 100 hari hilang. Pada tanggal 16 Desember 2018, 7 orang memulai pendakian di Gunung Arjuno, Jawa Timur. Salah satunya bernama Faiqus Syamsi, umur 17 tahun, pelajar kelas 10 di SMKN 5 Surabaya. Mulanya Faiqus dan teman-temannya memulai pendakian dari pintu masuk pos Tretes, Kabupaten Pasuruan. Ia berpisah dengan rombongan untuk melanjutkan pendakian. Siswa kelas 10 itu mencapai puncak tak bersama rekannya. Faiqus lalu berinisiatif untuk menjemput kedua temannya yang masih dalam perjalanan. Namun justru rekannya sampai di puncak tanpa Faiqus. Mereka menuturkan tidak berjumpa dengan Faiqus. Kemudian rekannya melakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil dan memutuskan kembali ke base camp. Seusai melaporkan kehilangan Faiqus, tim SAR gabungan melakukan pencarian. Namun hingga 10 hari setelah korban dinyatakan hilang, tak ada hasil yang diperoleh. Pada 26 Desember 2018, pencarian resmi dihentikan. Setelah kurang lebih 3 bulan. Pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, seorang pendaki yang turun dari Gunung Arjuno melaporkan menemukan adanya tulang manusia di Lembah Kidang. Pendaki tersebut mengambil gambar tulang-tulang tersebut lalu melaporkan ke pos informasi. Lalu diteruskan ke Basarnas. Setelah dikonfirmasi, ternyata itu betul jasad dari Faiqus. Ditelan erupsi. Sebanyak 75 orang pendaki tercatat naik ke Gunung Marapi melalui jalur resmi di Kota Baru, Kabupaten Agam, sejak Jumat dan Sabtu 1-2 Desember 2023, dengan rencana turun pada Minggu sore. Pada hari Minggu, 3 Desember 2023, sekitar pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, Gunung Marapi meletus tiba-tiba. Gunung Marapi yang terletak di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat ini merupakan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Letusan ini sangat eksplosif dan menghasilkan kolom abu setinggi lebih dari 3.000 meter di atas puncak. Material erupsi berupa abu vulkanik pekat, batu pijar, dan hujan pasir menghantam lereng dan kawasan dekat puncak tempat sebagian besar pendaki berada. Beberapa pendaki terjebak di sekitar puncak dan zona kawah, lokasi yang seharusnya tidak boleh dimasuki karena status waspada, level 2, sejak lama melarang aktivitas dalam radius 3 km dari kawah. Tim SAR gabungan, termasuk Basarnas, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan warga lokal mulai melakukan evakuasi dengan kondisi sangat sulit karena medan curam dan masih adanya erupsi susulan. Sebanyak 52 orang berhasil dievakuasi. Namun, banyak yang mengalami luka bakar, trauma, dan gangguan pernapasan karena menghirup abu panas. Jenazah yang ditemukan mencapai 23 orang hingga tanggal 6 Desember 2023. Sebagian besar korban adalah anak muda berusia 19-30 tahun, mahasiswa dan komunitas pendaki. Korban berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat, Riau, dan bahkan ada yang dari luar pulau seperti Lampung dan Jawa. Banyak dari korban ditemukan berdekatan, diduga berusaha berlindung atau mengevakuasi satu sama lain saat letusan terjadi. Solo hiking, tanggal 30 Maret 2018 dini hari, seorang pendaki bernama Andrej Wojtek asal Slovakia melakukan pendakian seorang diri di Gunung Merbabu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Andrej memulai pendakian melalui Via Cuntel. Ia sempat mencapai puncak dan mengirim foto kepada temannya dari puncak. Hilangnya kontak terjadi setelah ia memberi kabar sedang berada di tengah hutan. Menurut laporan, ia hanya meninggalkan informasi singkat kepada pihak penginapan tempat ia menginap sebelum pendakian, dan sejak saat itu tidak ada kabar lebih lanjut darinya. Tim SAR Nasional, Basarnas, mulai mengoordinasikan pencarian di area Gunung Merbabu. Pencarian sempat terkendala oleh cuaca buruk dan medan terjal yang sulit dijangkau. Tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, relawan pecinta alam, TNI, Polri, dan masyarakat lokal menyisir jalur pendakian dan wilayah di luar jalur resmi, karena dikhawatirkan korban keluar dari jalur yang semestinya. Pada 7 April 2018, jenazah Andrej Wojtek ditemukan di kawasan lereng Gunung Merbabu oleh tim SAR dengan kondisi cedera fatal di bagian kepala dan dada. Diduga ia terjatuh dari ketinggian sekitar 13 meter dan mengalami benturan keras di dasar sungai. Lokasi penemuan berada sekitar 2 km dari jalur resmi pendakian Selo, di sebuah area hutan yang cukup curam dan jarang dilalui pendaki. Ia ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia, diperkirakan beberapa hari sebelum ditemukan. Hilang di Raung. Kronologi kejadian dimulai saat Zaki Putra Andika, 22 tahun, asal Lamongan, bersama dua rekannya, Muhammad Bayu Alfarizi dan Muhammad Solahuddin Qoyim, mendaki Gunung Raung, Banyuwangi, Jawa Timur,
pada 1 Februari 2018. Mereka mendaki tanpa didampingi pemandu dan dengan perbekalan yang minim. Saat pendakian, Zaki dan Solahuddin berpisah dengan Bayu di sekitar puncak bendera karena cuaca buruk. Bayu memutuskan untuk turun dari pendakian karena kondisi fisiknya yang lemah. Zaki dan Solahuddin melanjutkan pendakian, namun mereka terpisah di dekat puncak tusuk gigi karena Zaki memilih jalur yang berbeda saat cuaca buruk. Solahuddin sempat mencari Zaki namun tidak menemukannya dan kemudian turun ke pos 7. Solahuddin melaporkan kejadian tersebut dan tim SAR gabungan mulai melakukan pencarian. Setelah pencarian selama 3 hari, pada 4 Februari 2018 tim SAR gabungan menemukan jenazah Zaki di dekat puncak tusuk gigi. Jenazah Zaki dievakuasi dari gunung setelah cuaca membaik dan dibawa ke Puskesmas Kalibaru untuk visum. Jenazah Zaki dipulangkan ke rumah duka di Lamongan, Kawah Merapi. Jumat, 15 Mei 2015, seorang pendaki bernama Eri Yunanto, 21 tahun, asal Yogyakarta, mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta, bersama 5 rekannya berangkat dari Yogyakarta menuju Selo, Boyolali untuk melakukan pendakian di Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah. Sesampainya di pos New Selo pada pukul 22.30, waktu Indonesia Barat mereka memulai pendakian via Selo, Boyolali. Ke-6 pendaki tersebut setibanya di pos 2 terpisah. 3 orang mendirikan tenda karena kelelahan dan 3 lainnya melanjutkan perjalanan ke lokasi Pasar Bubrah. Eri bersama 2 temannya tiba di Pasar Bubrah, Sabtu 16 Mei 2015, pukul 03.30. Waktu Indonesia Barat dan ketiganya sempat istirahat. Pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya Eri dan Diki melanjutkan naik ke puncak. 1 orang lagi istirahat di Pasar Bubrah. Eri dan Diki tiba di puncak Garuda, lalu sempat berfoto. Namun, saat Eri berjalan turun dari puncak terpeleset dan jatuh ke arah selatan ke dalam kawah. Eri terjatuh di area Kawah Merapi dengan kedalaman 150 meter. Diki kemudian turun meminta tolong pendaki lainnya di pos 2 untuk melaporkan kejadian itu ke petugas di base camp New Selo. Tim SAR gabungan melakukan pencarian letak korban terjatuh karena medannya terlalu berbahaya. Setelah 3 hari pada 19 Mei 2015, akhirnya jenazah Eri dapat dievakuasi ke bibir kawah. Jenazah Eri kemudian dibawa turun melalui jalur yang berbeda dari pos New Selo karena medannya terlalu curam, yaitu melalui Dusun Pelalangan, Lencoh. Jenazah akhirnya dibawa ke RSUD Boyolali untuk proses identifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Slamet 1985. Pada tanggal 5 Januari 1985, 3 mahasiswa ekip Semarang, sekarang Universitas Negeri Semarang, Alex Pujiwinarto, Iqbal Latif, dan Gagah Pribadi melakukan pendakian di Gunung Slamet. Mereka mengawali pendakiannya dari Desa Bambangan. Mereka berencana untuk menggunakan rute standar pendakian Gunung Slamet. Sesampai di puncak, mereka diserang kabut tebal dan menyebabkan mereka tersesat. Sementara itu mereka tidak membawa perlengkapan mendaki yang memadai. Mereka berjuang untuk mencari jalan kembali selama 14 hari. Setelah mencoba mencari jalur untuk turun dan gagal, mereka memutuskan untuk mengikuti jalur sungai supaya bisa sampai di kaki gunung. Salah satu dari mereka, Iqbal Latif, jatuh ke jurang dan meninggal dunia. Gagah Pribadi belum ditemukan hingga saat ini, sedangkan Alex berhasil mencapai sebuah desa di kaki Gunung Slamet. Alex Pujiwinarto berhasil selamat dan ditemukan setelah beberapa hari tersesat. Menonton sama dengan subscribe. Tertarik sama dengan like dan komen. See you next video.